Oke, kalau di episode sebelumnya saya bercerita tentang job desk kalau misalnya teman-teman join di industri farmasi bagian QA. Yang di episode kali ini saya akan coba cerita atau sharing tentang yang bagian QC, R&D dan juga registrasi. Jadi sebenarnya buat yang belum nonton episode sebelumnya, peluang kerja apoteker di industri farmasi itu sebenarnya banyak. Hampir bisa di semua bagian departemen. Ada QA, QC, R&D, registrasi, gudang, PPIC, produksi sampai dokumen kontrol. Dan teman-teman bisa juga ada kesempatan untuk jadi personel kunci. Personel kunci itu apa? Teman-teman bisa tonton di episode-episode yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas bagian QC. QC itu pengawasan mutu. Kalau QA pemastian atau penjaminan mutu. Bedanya apa? Teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya. Di sini ruang lingkup kerjanya QC itu biasanya terdiri dari ini: melakukan pengujian IPC, EPC, bahan awal. Pengujian bahan awal ini termasuk semua ya, bahan baku dan juga bahan kemas. Kemudian melakukan pengujian studi stabilitas. Ini secara umum aja. Dan semuanya ini sebenarnya udah ada di CPOB 2018. Misalnya seperti apa sih yang harus diuji, kemudian kalau apa aja sih yang harus diuji, apa aja yang harus diuji, itu teman-teman bisa lihat di spesifikasi produk jadi, spesifikasi bahan baku, spesifikasi bahan kemas. Itu tiap bahan pasti punya speknya masing-masing. Nah, itu harus diuji sesuai dengan spek itu. Kalau enggak meet spek berarti dia out of spec, maka dia tidak bisa diterima. Kemudian kalau untuk tips nih, sekedar sharing, kalau misalnya teman-teman minat untuk bekerja atau apply di bagian QC, teman-teman jangan sampai bosan untuk baca farmakope, baca USP, kemudian melakukan perhitungan, pengenceran, sama belajar instrumen lab. Karena setiap hari kalian akan bersinggungan dengan ini semua. Jadi kalian sering-sering buka farmakope, lihat bahasa farmakope kan bahasa asing ya, bukan bahasa asing sih, maksudnya bahasa aneh. Dia itu sebenarnya pengennya ngomongnya A, tapi kalimatnya itu bisa aja bulat. Ini pendapat pribadi saya sih, opini saya aja sih. Oke, kemudian yang penting instrumen sih. Instrumen karena di QC pasti pengujian itu pasti pakai instrumen, mulai dari yang sederhana sampai yang ribet kayak HPLC, GC, mungkin AS. Nah, teman-teman harus bisa menguasai mekanisme kerjanya gimana, kalau rusak part ini gimana, kemudian nanti kalau misalnya pelarutnya habis itu gimana solusinya. Itu sih biasanya yang terjadi di lapangan. Kemudian kalau bagian R&D, ini sekilas mengenai ruang lingkup apa yang dia lakukan. Dia adalah melakukan formulasi sediaan, uji stabilitas, studi packaging, studi bahan baku, analytical development, dan membuat spesifikasi. Membuat formulasi sediaan itu ya yang tadi yang di video sebelumnya saya bilang kayak main-main gitu ya kan. Dicoba A, B, C, D, E sampai banyak banget, nanti dipilih mana yang paling baik gitu. Kalau untuk kerja di R&D, nah teman-teman jangan bosan untuk baca farmakope juga, baca USP, melakukan perhitungan formulasi ya kan, perhitungan ppm kayak gitu, terus berat, persen, kemudian baca jurnal ya kan pasti, karena kalian ingin mencari formula yang baru atau sediaan yang baru, novel yang baru kayak gitu. Kemudian kalian juga harus kreatif karena kalian harus menciptakan inovasi produk yang baru. Seperti itu. Tapi biasanya R&D itu banyak orang, jadi nggak perlu takut sendirian mikir semuanya, nggak, biasanya banyak orang jadi kalian bisa kerja sama. Bagian yang berikutnya adalah registrasi. Registrasi ini ada yang masuk di R&D, ada yang berdiri sendiri. Tugasnya dia ya melakukan registrasi produk ke Badan POM. Semua produk yang di perusahaan di-handling oleh registrasi ini untuk meregistrasikan. Registrasinya bisa variasi atau perpanjangan yang rutin tiap 5 tahunan, perpanjangan izin edar ini ya. Registrasi ini tujuannya untuk mendapatkan izin edar, ekspor impor, kemudian ada variasi dan juga perpanjangan yang rutin. Kalau misalnya kerja di registrasi, menurut saya sih jangan bosan untuk baca peraturan perundangan ya kan, karena sering berubah-ubah gitu. Kemudian follow up bagian lain, karena semua dokumen itu biasanya goalnya ke registrasi, misalnya spesifikasi, kemudian validasi proses, kemudian apalagi ya CPB kayak gitu-gitu. Itu goalnya semuanya ke registrasi. Registrasi itu butuh banyak dokumen untuk dia meregistrasikan produknya itu, jadi dia akan berhubungan dengan banyak bagian karena untuk meminta dokumen tadi itu. Oke, jadi itu yang bagian kali ini. Untuk yang belum, nanti mungkin di episode selanjutnya akan saya sharingkan. Terima kasih.